Nah, terakhir kita bahas tentang konsep patologi pada penyakit avian influenza atau yang sering kita sebut sebagai flu. Nah, sekarang kita bahas tentang virus influenza atau avian influenza yang kita sebut sebagai flu burung atau H5N1. Jadi sebenarnya virus ini bukan virus baru, yaitu virus ini pertama kali ditemukan di Italia sekitar 100 tahun yang lalu. Kemudian menyerang manusia pertama kali itu di Hong Kong tahun 1997, 18 sakit, 6 orang meninggal, dan dikatakan sebagai penyakit baru. Kenapa? Karena itu juga dia bisa menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 1 triliun dolar. Nah, jadi sebenarnya tuh virus influenza atau avian influenza ini itu sudah ada lebih dari berabad-abad tahun yang lalu. Jadi beberapa subtipe dari virus influenza A ini telah menghantui manusia dan terjadi variasi mutasi subtipe virus influenza A yang menyerang manusia dan digambarkan pada gambar yang di layar Anda. Jadi nggak heran nih kalau ada kewaspadaan global karena adanya wabah pandemi flu burung yang karena basis dari avian influenza tipe A. Virus ini diawali pada tahun 1918 di mana dunia dikejutkan oleh wabah pandemi ya karena si virus influenza tipe H1N1. Ini telah membunuh lebih dari 40.000 orang yang orang nyebutnya sebagai Spanish influenza. Kemudian tahun 1957 kembali dunia itu dilanda wabah global lagi-lagi oleh kerabat dekat virus yang tadi awalnya H1 menjadi H2N2 yang kita kenal sebagai Asian flu. Itu merenggut sekitar 100.000 orang. Jadi 100.000 orang meninggal dunia karena virus Asian flu. Kemudian lagi-lagi nih dia bermutasi. Pada tahun 1968 itu virus kembali menyebabkan wabah pandemi dengan merubah dirinya menjadi H3N2. Mutasi lagi. Yang kita kenal sebagai mutan virus Hong Kong flu. Menyebabkan 700.000 orang meninggal dunia. Nah, saat ini nih dunia itu kembali kaget lagi nih gitu ya. Saat itu nih pada tahun 1997 98 nih ya mulai kaget ini. Pertama kali ada 6 orang penduduk Hong Kong yang tewas karena terinfeksi virus lagi-lagi mutasi dari virus subtipe A yang kita sebut sebagai virus H5N1. Nah, ini yang terbaru nih, avian influenza itu menjangkit di dunia pada tahun 2007. Yang kita sebut dengan tadi H5N1 atau avian influenza A. Itu CFR-nya lumayan tinggi ya dibanding dengan MERS sampai 61%, lebih bahaya dong. Kemudian dia juga menjangkit di negara-negara Asia, terutama di Cina lagi-lagi ya, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan di Indonesia. Nah, avian influenza ini pertama kali ditemukan pada unggas di Indonesia, ditemukan pada awal Agustus 2003 di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, sampai 3 tahun ini si virus ini telah menyerang unggas di 29 provinsi dengan 291 kabupaten kota. Jadi lumayan lama juga ya dari 2003 ke 2006, tapi lagi-lagi dia menyerangnya ke unggas, tapi bisa ke manusia. Nah, ditemukannya ke manusia ini mulai pada Juli 2005 baru terdeteksi sampai 2007 bulan Juni.
ada sekitar 100 kasus dengan 80% kematian. Lagi-lagi CFR-nya sangat tinggi sekali, Masya Allah. Dan sebagian besar ada di Jawa dan Sumatera. Jadi ketika si unggas nih kena virus ini tuh otomatis maka unggas-unggas itu akan mati secara mendadak. Nah, ini epidemiologi dari Human Avian Influenza atau H5N1 yang di Asia. Itu kini pada bulan Mei 2005. Ini yang paling banyak di Thailand, di Vietnam, di Kamboja gitu ya. Itu yang paling banyak terkena kasus H5N1 atau influenza atau influenza strain. Nah, sebenarnya virus-virus influenza ini sebenarnya itu tidak menyerang manusia ya, tetapi mereka ini sebenarnya merupakan coronavirus, golongan family coronavirus yang menyebabkan flu itu pada hewan. Jadi kalau tipe H7N7 itu bikin influenza pada kuda, tapi kalau bovin itu misalnya pada sapi. Kemudian ada lagi H10N4, kemudian barulah mulai ada mutasi sehingga yang harusnya dia tidak bisa menjangkit ke manusia nih, dari unggas sih bisa ke manusia, atau dari unggas ke babi ke manusia yang kita sebut sebagai swine influenza. Kemudian ada lagi yang namanya virus H5N1. Jadi kan tadi kan ada H1N1, H2N2, H3N2, itu kan semuanya mutasi terus nih sampai ke H5N1 yang terbaru tahun 2003. Itu tuh kemungkinannya ini si virus ini menularkan dari hewan ke manusia itu dari babi, ayam, dan burung puyuh. Makanya pada waktu itu nih virus-virus influenza, banyak unggas-unggas ini yang terpaksa ketika mati mendadak akan dibakar dan dikubur supaya tidak menular ke manusia. Jenis-jenis unggas ini yang gambar-gambarnya yang terserang virus AI ini unggas yang petelur, broiler, ayam kampung, ayam Arab, ayam Bangkok, itu angsa. Jadi hampir semua unggas ini bisa terserang avian influenza. Ini gambar-gambarnya. Jadi dalam sehari ini bisa jadi ratusan unggas ini mati secara mendadak gitu ya. Nah, kita masuk ke jenis varian virus influenza. Jadi lagi-lagi virus influenza ini ada beberapa jenis virus ya. Jadi virusnya lagi-lagi merupakan family dari Orthomyxoviridae, masuk single strain. Jadi virus influenza yang tipe A ini menyebabkan pandemi karena mereka itu mudah bermutasi. Jadi bisa berupa mutasi di bagian antigenic drive-nya ataupun pada antigenic shift-nya. Sehingga bentuknya varian-varian baru yang lebih patogen, termasuk yang sekarang ini. Kemudian ada lebih dari 15 jenis subtipe HA dan 9 jenis subtipe NA. Nah, dari penelitian seroprevalensi ini secara epidemiologis menunjukkan bahwa beberapa subtipe virus influenza A ini yang menyebabkan wabah pandemi. Seperti H7N7, H3N2, H2N2, semuanya itu virus yang strain A. Kemudian yang virus influenza tipe B ini jenis virus yang hanya menyerang manusia, sedangkan virus influenza C itu merupakan jenis virus yang jarang ditemukan walaupun dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan binatang. Nah, jenis virus yang influenza B dan C ini jarang sekali atau bahkan tidak pernah menyebabkan wabah secara pandemis. Jadi yang bikin wabah itu lagi-lagi yang tipe strain A. Nah, si virus A1 ini dapat hidup selama 15 hari di luar jaringan hidup. Jadi bedanya bakteri dengan virus, kalau bakteri nggak ketemu inangnya dia akan mati, tapi kalau virus dia bisa dalam bentuk dorman, dia bisa bertahan 15 hari. Nanti ketika ketemu inangnya dia akan hidup kembali. Untungnya saja virus ini akan rusak atau mati pada suhu lumayan tinggi, yaitu 80 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian kalau misalnya kita takut nih, misalnya ada virus influenza di telur kita, maka dengan pemasakan telur selama 5 menit itu sudah bisa bikin virusnya ini mati.
Oleh sebab itu makanya selalu makanlah makanan yang matang ketika ada pandemi seperti ini, karena virus akan mati dengan pemanasan. Kemudian kita masuk ke patogenesis dari penyakit avian influenza ya. Jadi mutasi genetik virus avian influenza ini seringkali terjadi sesuai dengan kondisi lingkungan dan replikasinya. Jadi mutasi gen ini tidak saja untuk mempertahankan diri, akan tetapi juga dapat meningkatkan sifat patogennya. Jadi sebenarnya virus itu melakukan mutasi itu ya sebagai upaya mereka untuk mempertahankan diri, tetap eksis gitu ya. Tetapi semakin bermutasi biasanya virus itu akan semakin patogen. Jadi infeksi virus dari H5N1 ini dimulai ketika virusnya ini masuk ke sel host pest, sehingga ada penempelan spikes virion dengan reseptor spesifik yang ada di permukaan sel host pest-nya. Nah, si virion ini akan menyusup ke sitoplasma sel dan akan mengintegrasikan materi genetiknya ke dalam inti sel host pest-nya. Jadi dia menggunakan mesin genetik dari sel host pest-nya. Virusnya tadi nanti akan bereplikasi membentuk virion-virion yang baru. Dan virion-virion ini akan menginfeksi kembali sel-sel sekitarnya. Nah, dari beberapa pemeriksaan terhadap spesimen kliniknya ini diambil dari penderita, ternyata si avian influenza atau H5N1 ini bereplikasi ya lagi-lagi di dalam sel nasofaring dan di dalam sel gastrointestinal. Jadi hampir sama nih seperti SARS, MERS, COVID-19 itu hampir mirip, golongan coronavirusnya suka sekali di pernafasan dan di gastrointestinal. Kemudian si virus ini juga terdeteksi ada di dalam darah, cairan cerebrospinal dan juga bisa di tinja pasien. Nah, untuk penularannya itu ada dari reservoir alami, yaitu adalah dari unggas liar atau menggunakan udara atau ekstrak atau kotoran, urin dan ingus dari unggas yang terinfeksi. Jadi dua cara. Kena kotoran unggas yang kena virus pun juga bisa menularkan nih si virus H5N1. Makanya hati-hati gitu ya. Nah, mekanisme penularannya itu ada beberapa cara. Jadi yang pertama adalah dari virusnya ini masuk ke unggas liar, kemudian unggas liar tuh main sama unggas domestik, ketularan nih domestiknya, barulah si unggas domestik ini karena mungkin peternak atau mungkin dia makan daging yang setengah matang itu makanya kena ke manusia. Kemudian ada lagi juga menggunakan virus dari unggas liar ke unggas domestik, baru si unggas ini main sama babi gitu ya. Jadi ketularan dari unggas domestiknya si babi ini, barulah nih babi dimakan sama manusia. Nah yang ketiga ini yang lumayan serem ya. Jadi virus masuk ke unggas, masuk yang unggas liar, unggas domestik, kemudian bisa ke babi, ke manusia dan ke manusia. Jadi kayak antar manusia gitu ya. Nah, untuk epidemi pada manusia itu ada 3 kita bilangnya, dia namanya interpandemi, waspada pandemi, dan pandemi. Jadi kalau yang interpandemi ini infeksi pada hewan itu ada tapi beresiko rendah pada manusia. Kalau tahap 2, infeksi pada hewan ada tapi beresiko tinggi pada manusia, itu yang interpandemi. Kalau waspada pandemi itu udah mulai nih, nular nih dari manusia ke manusia, tapi belum ada yang efektif kayak sekarang nih, kayak pandemi yang sekarang. Kemudian ada nih bukti menular antara manusia ke manusia, tapi pada klaster-klaster yang kecil dan terbatas. Kemudian kalau tahap 5 nih udah mulai ke fase meningkat secara signifikan. Nah, kalau sekarang ini kita COVID udah masuk apa? Di pandemi. Pandemi apa? Ada pandemi lokal, pandemi meluas, kemudian pandemi meluas atau gelombang pandemi selanjutnya. Nah, inilah penetapan epidemiologi. Nanti belajar di mata kuliah epidemiologi gimana sih saya menetapkan epidemiologi pada suatu virus yang menyebabkan penyebaran yang sangat cepat gitu ya. Kemudian kita masuk ke tanda dan gejala.
Jadi masa inkubasinya itu antara 2 sampai 4 hari setelah terinfeksi. Namun ada juga dari beberapa laporan ini mengatakan bahwa masa inkubasinya itu bisa mencapai 4 sampai 8 hari, hampir mirip-mirip ya. Kemudian sebagian besar pasien ini ada gejala awalnya berupa demam yang lebih dari 38 Celcius, kemudian ada gejala flu, serta ada gangguan pada pernafasannya. Kemudian gejala lain yang mungkin timbul adalah diare, muntah, sakit perut, sakit pada bagian dadanya, kemudian bisa juga mengalami gejala lain ya, seperti diare, muntah, sakit perut gitu ya, sakit dada, hipotensi, kemudian ada pendarahan di bagian hidungnya juga bisa, kemudian ada juga gejala sesak nafas yang terjadi setelah 1 minggu berikutnya. Nah, kalau gejalanya ini semakin memburuk itu ditandai dengan apa? Namanya pneumonia berat yang kita sebut dengan dyspnea, taknea, dan gambaran radiografinya itu muncul hal-hal yang abnormal. Nanti lama-lama juga bisa menyebabkan kegagalan nafas yang kita sebut sebagai acute respiratory distress syndrome atau ARDS, itu yang paling berbahaya. Kemudian juga yang mengatakan bahwa ada kemungkinan adanya konjungtivitis pada pasien dengan orang yang kontak dengan unggas pada peternak dan pedagang. Nah, untuk diagnosisnya itu hampir sama ya seperti yang tadi kasus SARS, yaitu kasus tersangka atau possible case, demam, pernah kontak, kemudian kurang dari 1 minggu terakhir mengunjungi peternakan di daerah sana karena ini berhubungan dengan unggas ya, kemudian bekerja di lab dan kontak dengan sampel dari tersangka yang kena avian influenza. Jadi kalau bedanya sama yang tadi ditambahkan dengan ini pernah mengunjungi peternakan dari rumahnya, jadi nggak pernah ketemu orangnya tapi pernah kunjungi peternakannya, wah bisa jadi ini tertular gitu ya. Kemudian kasus mungkin atau probable case itu possible case atau hasil lab tentunya positif tapi tidak terbukti adanya gejala lain. Jadi kalau dulu tuh kalau hasil labnya positif belum tentu dikatakan sebagai avian influenza kalau dia tidak ada gejala atau tidak terbukti adanya penyebab lainnya. Kemudian kasus pasti itu jika terkonfirmasi positif dari hasil kultur virusnya menggunakan PCR, kemudian ada peningkatan titer antibodinya sampai sebesar 4 kali dari yang sebenar-benarnya. Kemudian pemeriksaan labnya lagi-lagi ya, jadi penderita itu dilakukan pemeriksaan biasanya menggunakan spesimennya berupa swab tenggorokan dan pada cairan nasal. Jadi untuk uji konfirmasi apakah ada infeksi virus H5N1. Dengan cara gimana? Kita isolasi virusnya, kemudian deteksi genom dengan PCR ya yang menggunakan sepasang primer spesifik, kemudian tes immunofluorescence, ada antigen menggunakan mononuklear antibody, kemudian juga pemeriksaan dalam metode Western blotting itu juga bisa macam-macam. Jadi untuk diagnosis pastinya itu bisa menggunakan salah satu atau beberapa dari uji konfirmasi tersebut harus dinyatakan positif ya. Kemudian pengobatan hampir sama ya. Jadi pengobatannya itu menggunakan pencegahannya seperti influenza yaitu menggunakan amantadin, rimantadin, zanamivir dan oseltamivir atau Tamiflu. Dan ini sekarang juga masih digunakan untuk penderita COVID dengan dosisnya pencegahan 1 kali 75 mg selama seminggu pada semua suspek dan 2 kali 75 gram pada kasus konfirmasi dan untuk anak-anak second dan berbadannya ya. Nah, selain itu juga bisa digunakan pengobatannya menggunakan suportif lagi-lagi vitamin B dan C. Kemudian simptomatik kalau ada gejala menggunakan analgesik, antitusif dan mukolitik. Kemudian pencegahan tadi ya, profilaksis menggunakan antibiotik dan penggunaan antivirus akan membantu hanya 48 jam pertama. Nah, virus ini biasanya akan hilang setelah 7 hari masuk ke dalam tubuh ya. Jadi bedanya dengan COVID tadi kan kalau COVID-19 sampai 14 hari tadi yang SARS, MERS juga ini 7 hari biasanya udah hilang nih virusnya.
Nah, ada perkembangan pengobatan nih ya. Ternyata tuh untuk jenis amantanidin dan rimantanidin itu ternyata tuh sekarang sudah nggak dipakai untuk flu burung karena ternyata ada resisten, jadi nggak ngefek lagi. Makanya menggunakan yang sekarang digunakan pun masih digunakan adalah zanamivir dan oseltamivir. Dia jenis inhibitor neuraminidase sehingga menghambat replikasi virus, dan juga sudah ada mulai dikembangkan vaksin antivirus yang dikembangkan mulai sejak tahun 2005, dan ya mungkin sekarang itu termasuk yang COVID-19 ini menggunakan penelitian vaksin antivirus yang mulai ada sejak adanya H5N1 pada tahun 2003 yang mulai menjangkit. Jadi mereka udah mulai sadar nih para ilmuwan gitu ya. Nah, sekian untuk pertemuan terakhir ini. Silakan nanti cek video kedua tentang virus COVID-19 ya. Jangan lupa belajar, istirahat juga karena lagi pandemi juga. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di forum atau WhatsApp pribadi. Sampai jumpa di semester berikutnya. Ini pertemuan terakhir, jangan lupa belajar untuk UAS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.